Assalamualaikum everyone, it's Al Fauzin Podcast. We are here to broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Al Fauzin Podcast. We are here to broadcast. Di kesempatan pagi hari ini, saya Miss Dede akan membersamai seseorang. Ya, siapa tuh seseorangnya? Jadi beliau ini sudah sangat terkenal kalau di sekolah Al Fauzin, terutama di SD. Ya. Oke, saya bersama Miss Wiwi. Yeay. Oke, Miss Wiwi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Miss Dede. Bagaimana kabarnya Miss Wiwi? Alhamdulillah luar biasa. Miss Dede apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Oke, nih Miss Wiwi, saya tuh tertarik sekali. Pagi ini ingin mengajak ngobrol Miss Wiwi tentang hal yang beberapa kesempatan lalu Miss Wiwi sudah lakukan. Ya. Betul. Jadi saya lihat nih minggu lalu kalau tidak salah Miss Wiwi sudah melaksanakan sebuah perjalanan ya. Perjalanan. Perjalanan apa tuh Miss Wiwi? Boleh diceritakan? Oke, jadi beberapa minggu lalu ya, beberapa hari yang lalu lah ya, gitu ya. Itu saya bersama kepala sekolah, kelompok kepala sekolah Al-Azhar se-Indonesia melakukan studi banding kunjungan ke sekolah yang ada di Singapura dan juga Malaysia. Jadi ke Singapura kami berkunjung ke satu sekolah dan di Malaysia juga kami berkunjung di satu sekolah. Nah, sekolah itu sekolah internasional. Wah, gitu, Masya Miss Dede. Allah, keren sekali nih. Wah, Iya. saya tertarik sekali nih, ingin tahu. Betul, alhamdulillah. Ketika di Malaysia dan Singapura itu ada dua sekolah berarti yang Miss Betul. Wiwi kunjungi ya. Berarti di sana Miss Wiwi melihat banyak hal ya. So Nah, many things. coba saya ingin tahu apa sih yang Miss Wiwi temukan hal yang spesial ketika Miss Wiwi melakukan perjalanan ke Singapura dulu deh. Oke, jadi di Singapura itu kami berkunjung ke salah satu sekolah internasional. Nah, di sana kami ingin melihat bagaimana guru mengajar menggunakan buku yang Al-Azhar memang menggunakan buku tersebut gitu ya, Yeah. Miss Dede ya, karena kan kita sekolah bilingual nih Yeah. gitu ya. Jadi buku math dan juga sainsnya kita ambil dari penerbit itu, Yeah. dari kurikulumnya juga gitu ya. Nah, kemudian kita ke sana untuk lihat bagaimana caranya guru itu mendeliver materi di math dan juga science gitu. Oh, oke. Dan ya kalau saya perhatikan gitu ya, kurang lebihnya sih sama dengan apa yang sudah dilakukan Al Fauzin. Oke. Gitu. Jadi malah Al Fauzin tuh jauh lebih bagus ya. Oh, Masya Allah. Kenapa? Karena kalau di sana kan mungkin mereka datang dari berbagai negara ya, Ya. gitu Oh, kan? iya, oke. Iya, Betul, berbagai betul. ini juga gitu. Jadi lebih global. Lebih global. Kalau di kita tentunya pengaplikasiannya ada gitu ya, pengaplikasian adab tentunya seperti itu. Itu ada di kita, itu salah satu keunggulan kita Keunggulan. juga. Oke, berarti kita menang di adab ketika menerapkan kurikulum Betul. dan isi buku tersebut Betul. sudah langsung Betul. menjurus ya, Betul. Islamiknya Betul. dapat. Kita koneksikan ke Al-Qur'an ya. Oh, Al-Qur'an oke. dan hadis kan. Iya, Nah, betul kalau sekali. mereka kan enggak, mereka ya udah kemarin itu saya masuk ke kelas 5 Ya. mengenai siklus air gitu. Oke. Ya sudah, mereka hanya mendalami dari sisi sains. Oh. Kalau guru Al Fauzin pasti diintegrasikan, Dikupas. nah Betul. dikaitkan sama bagaimana sih kalau dari sisi Agamanya, agamanya ya ya, kan. betul. Di Al-Qur'an ada kan? Ada, Nah, betul. gitu. Oh, Masya Allah. Seperti itu sih. Tapi kalau Miss Wiwi lihat nih ya, dari skill mengajarnya antara guru di kita dengan yang di sekolah, baik itu yang di Malaysia ataupun di Singapura, bagaimana menurut Miss Wiwi? Oke, kalau dilihat dari skill mengajarnya, bisa dibilang ada hal positif yang saya harus ambil, ya. Salah satunya adalah bagaimana guru tersebut memiliki konsisten untuk menyampaikan kayak keyword gitu. Oh, Keywordnya oke. tuh dia konsisten. Kalau misalnya yang digunakan kata kuncinya A gitu ya, ya dia akan selalu menggunakan kata A gitu. Seperti itu. Jadi anak nggak bingung ya. Apalagi kalau saya lihat di Indonesia ini bahasa Inggris itu kan bahasa yang jarang mereka gunakan. Paling betul. mereka dengar hanya di sekolah. Iya. Saya nggak tahu nih di rumah apakah mereka juga pakai bahasa Iya, Inggris juga atau betul, enggak, kita nggak betul. tahu ya gitu. Jadi Iya.
harapannya sih guru kita bisa lebih konsisten menggunakan kata kunci itu. Gitu. Oke. Jadi apa yang ditargetkan dalam pembelajaran, kalau keywordnya sudah benar-benar diterapkan, nanti targetnya bisa tercapai maksimal, begitu ya Miss Wiwi ya? Betul, iya seperti gitu. itu. Nah, kalau di luar pembelajaran nih Miss Wiwi, mungkin seputar budaya sekolahnya atau hal-hal yang lainnya, bagaimana menurut Miss Wiwi yang terlihat di dua sekolah di Malaysia ataupun di Singapura? Oke, jadi kalau di dua sekolah itu, yang di Singapura ya, mereka itu yang namanya disiplin waktu. Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika kami memang waktu kemarin kan kami datangnya terlambat, ya. Jadi misalkan gini, acara mulai dari jam 8 sampai jam 10. Kami terlambat 30 menit, misalnya gitu ya. Ya otomatis harus selesai ya jam 10 gitu. Kemudian di sana tuh ada share room gitu ya, meeting room. Nah, ketika kami sedang istirahat di situ gitu ya, kemudian beberapa saat setelahnya akan digunakan oleh anak-anak kegiatan lain ya kita harus segera pindah gitu, nggak bisa kita yang namanya Miss Dede mungkin bisa lihat ya gimana sih kalau orang Indonesia jalan ayo gitu kan agak santai gitu ya, tapi kalau di sana nggak tek gitu terprogres harus sesuai dengan nah itu mungkin budaya positif mereka yang bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Iya gitu, jadi disiplin waktu tuh luar biasa banget. Gitu. Nah kalau yang menurut sepenglihatan Miss Wiwi, sekolah tersebut kan bilingual international school ya. Betul. Berarti swasta berarti ya Miss? Swasta. Private school. Kalau yang menurut Miss Wiwi, daya dukung, kalau kita kan sekolah swasta ada daya dukung dari dinas dan lain sebagainya. Nah kalau yang dilihat di sana bagaimana? Ketika Miss Wiwi datang aja gitu, yang kelihatannya. Kemarin sempat sih ya Miss Dede ada pertanyaan gitu ya, apakah dinas setempat ikut campur? Enggak ikut campur Miss Dede, gitu. Kalau di kita masih ada penyeragaman tuh. Betul. Misalnya dulu ya ada penyeragaman soal ujian sekolah gitu ya. Di sana udah enggak. Gitu. Jadi memang segala sesuatunya itu menjadi otoritas atau otonomi dari sekolah tersebut. Gitu. Nah, kalau sekolah istilahnya sekolah negerinya gitu ya, tentunya mereka pakai kurikulum Singapura. Gitu. Kalau yang kemarin kami kunjungi mereka adopsi dari Cambridge. Mereka pakai Cambridge-nya. Gitu. Masya Allah. Nah sekarang saya lebih tertarik, kalau tadi kita berbicara tentang gurunya ya, sekarang kita berbicara tentang muridnya. Kan Miss Wiwi kemarin hadir di sana ketika pembelajaran, berarti ada muridnya ya Miss ya? Ada. Nah bagaimana menurut Miss Wiwi tentang kondisi murid-murid di sana? Pas saya masuk ke sana gitu ya, di kita itu satu kelas itu ada sekitar 29 paling banyak ya. Betul. Kemarin saya juga sempat tanya tuh Miss Dede, berapa banyak sih di satu kelas itu gitu, mereka bilang paling banyak 25. Nah pas saya masuk gitu ya, itu ada yang belasan lah, ada yang 20 gitu ya, rupanya nggak masuk gitu ya. Nah tapi yang saya lihat adalah bagaimana cara mereka bisa menyampaikan pendapat gitu. Keberanian menyampaikan pendapat ya. Pas saya masuk di kelas 5 ya, itu pelajaran sains gitu ya. Gurunya bertanya, muridnya juga menjawab gitu. Terus ada satu trik yang menurut saya bagus untuk mengangkat kepercayaan diri anak gitu. Ketika guru bertanya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini gitu. Rata-rata pada ngangkat tangan kan? Ada satu baris yang nggak angkat tangan. Oh gitu. Nah, terus gurunya tanya, kenapa dengan baris yang ini? Gitu. Terus dia tunjuk satu anak yang memang tidak menunjuk tangan gitu ya. Kemudian ketika si anak itu sudah bisa menjawab, guru itu mengapresiasi. Gitu. Nah, itu trik bagus gitu ya. Nah, kemudian kalau di kelas 6 gurunya mendeliver pelajaran matematika dengan metode diskusi. Gitu. Mereka nggak rebutan untuk menjawab gitu, tapi lebih kepada diskusi. They appreciate their friends when others speaking. Gitu. Jadi misalnya yang satu ngomong ya yang lainnya menyimak. Mendengar gitu. Itu good point banget kalau menurut saya. Betul, menarik sekali betul. And they are very helpful. Gitu. Jadi walaupun ke kita tamu yang baru datang mereka mereka ramah-ramah kok.
Ya. Gitu. Meskipun mereka bukan Muslim semua, Miss Wiwi tuh. Betul. Terlihat ya kalau misalkan Muslim mereka pakai hijab gitu Ya. ya, tapi celananya pendek terus pakai legging lagi ke bawah gitu, tetap menutup aurat sih Ya. merekanya gitu. Tapi apa ya namanya, nggak kayak kita kan jelas ya Ya, seragamnya gitu ya, ya. Nah kalau betul. mereka sih ya gitulah, cukup modern. Oh, Masya Allah. Tapi tertarik dengan tadi kata Miss Wiwi, mereka belajar matematika di sana, tapi ada diskusi. Itu Betul. satu hal yang jarang sih kalau di kita. Berarti itu juga poin bagi Iya, saya tentunya ya, betul, guru. betul, Itu betul. hal yang menjadi inspirasi sih. Karena kunci dari pembelajaran adalah bagaimana murid itu bisa reasoning. Betul. Iya kan? Jadi kalau misalkan kita di pelajaran matematika itu 1 tambah 1 kita cuma tahu 2. Tapi dari mana 2 itu? Nah, itu yang harus digali sebenarnya. Iya kan? iya, Nah, betul. guru itu menerapkan itu kemarin. Oh. Gitu. Jadi itu hal positif yang oke, 1 tambah 1 berapa? 2. Oke, betul. Nah, biasanya kadang-kadang udah berhenti sampai situ. Ya, Iya kan? Nah, betul. itu yang sebenarnya sebagai seorang guru tuh bisa harus menggali lagi gitu kan. lagi ya. Kenapa kau Betul. bisa jawab 2? Iya. Dari mana 2? Iya, Nah, reasoningnya itu yang reasoning. harus dicari. Betul. Ya, Gitu. Oke, nah berarti target dari YPI sendiri untuk kegiatan ini salah satunya target besarnya apa, Miss, dengan adanya kegiatan studi banding ke luar negeri Oke. seperti ini? Nah, kalau yang targetnya sih ya mungkin ya kurang lebihnya membuka wawasan ya gitu, ya. karena saya yakin sekolah-sekolah di bawah YPI Al Azhar juga sudah keren-keren semua Betul. sih gitu ya. Tinggal kalau di Al Fauzin bagaimana konsistensi kita menerapkan hal-hal yang sudah baik. ya. Oh, Gitu. oke. Nah, ada kesulitan nggak Miss Wiwi yang Miss Wiwi hadapi? Ada kendala-kendala kah mungkin gitu, Oke. atau berjalan dengan lancar saja atau bagaimana? So far berjalan dengan baik. Cuma karena kan memang dari deliver materi sinetif ya, di Singapura itu dia dari UK kalau nggak salah, Australia kalau nggak salah. Kemudian yang di ininya juga dari Inggris ya, gitu. Nah di awal-awal sih mungkin apa ya, mau nanya apa ya gitu ya. kan, seperti itu sih. Tapi so far sih terserap dengan baik lah. dengan baik. Apa yang disampaikan sama ibu Nah, kepala sekolah di sana. kepala sekolah. Gitu. Berarti itu kegiatannya seperti seminar atau bagaimana, Miss? Kalau Oke. yang dengan native itu? Oke, jadi kami ada sesi pemaparan dulu, gitu, ya. Jadi ada sesi pemaparan dulu dari welcoming lah, gitu ya, dari ya. kepala sekolahnya, gitu ya. Sekolahnya. Dari guru sana juga waktu di Singapura dan Malaysia sama, gitu ya. Ada welcoming dulu, baru kami touring ke kelas-kelas. School tour ya. School tour gitu. Nah, di waktu touring itu yang menarik adalah mereka ini kayaknya sih nggak pakai buku paket ya. Jadi kelasnya tuh nggak penuh gitu. Kalau kita di Indonesia gitu biasanya ada loker, ada rak sepatu, terus rak buku gitu ya. Nah, yang membuat saya tertarik adalah atau membuka wawasan saya berikutnya adalah ini gimana caranya supaya kelas itu nggak kelihatan full. Gitu. Jadi yang ada di sana cuman meja, meja. Emang bener-bener kayak kelas simple class. Terus ada satu lagi apa ya namanya, without wall, apa ya istilahnya saya agak lupa ya, bisa deh ya. Tapi intinya adalah semua murid atau guru itu bisa melakukan pembelajaran dimanapun. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misal nih contoh, dia mau belajar di lapangan, ya it's okay, nggak masalah gitu. Kita juga sempat menerapkan itu gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa belajar di mana saja. Mau di kantin boleh, mau di lapangan boleh, mau di playground boleh. Oke, berarti sesuai kompetensi apa yang mau dicapai gitu ya Miss Wiwi. Jadi moving class berarti ya? Betul, moving class. Kalau di Malaysia beberapa moving classnya sama kayak kita. Gitu. Ada art, ada olahraga gitu ya. Ada apalagi musik gitu. Sama sih kurang lebihnya. Sama ya kurang lebihnya. Tapi tentunya kalau dilihat dari kecanggihannya nih Miss Wiwi bagaimana? Fasilitas dan lain-lain. Fasilitas sama. Kemarin saya juga lihat di mereka itu kita ada fokus ya, belajar kan kita pakai apa namanya proyektor itu ya, gitu kan. Mereka juga proyektor gitu. Nah, kemudian
Tapi di kelas itu mereka punya smart TV. Oh, Jadi rata-rata setiap kelas itu pakainya udah mulai smart TV. Smart TV. Gitu. Oke, kalau yang saya lihat bahkan kalau apa namanya whiteboardnya saja sudah berganti yang digital ya, sepertinya ya. Iya. Jadi anak maju ke depan bisa langsung tidak pakai lagi tulis-tulis begitu iya, atau betul, gimana? betul. Kalau kemarin sih karena kan mungkin masih masa ini juga ya pergantian kayaknya ya yang saya lihat gitu ya. Jadi ada beberapa kelas yang memang sudah hanya smart TV saja, yang ada juga yang masih pakai Infocus, kayak gitu. Dan ada juga kok yang kayak kita itu yang kemarin di Singapura gitu ya, Infocusnya ditembakin ke whiteboard, ya. Terus gurunya nulis Masih ya. Oke, sama berarti ya. Sama. Al-Fauzin nggak ketinggalan, Iya, tenang aja. keren deh Al-Fauzin memang. Oke, nah dari perjalanan kemarin, yang paling menarik menurut Miss Wiwi pas part apa? Part apa ya pas menarik ya? Aduh, semua part menarik ya, karena kan itu pengalaman pertama ya kalau buat saya ya gitu kan. Pengalaman pertama kita berkunjung ke sekolah ya di luar negeri gitu ya, yang oh gini ya gitu. Terus apa namanya, itu yang menarik gitu. Kalau di Al-Fauzin nanti di Talent Interest Center kita akan ada coding juga. Ih, keren. Gitu. Iya, tapi ini hanya untuk anak kelas 4 dan 5 dulu gitu ya. Karena saya mau uji coba dulu gitu ya. Jadi yang diusung kan biasanya kalau coding, guru-guru coding tuh harus pinter IT, ya nggak sih, gitu ya. Nah, yang diusung oleh mereka adalah ini ngajarin coding nggak harus punya background IT loh, gitu. Jadi untuk setahun ke depan saya mau coba dulu di TIC, di Talent Interest Center, mungkin sekitar 25 anak dulu gitu ya. Kalau misalkan itu berhasil, kita mau bisa masukkan ke Intra, gitu. Mudah-mudahan sih bisa ya gitu, karena kan zaman sekarang kemampuan teknologi sangat dibutuhkan. Itu salah satu ya? ini literasi teknologi kan betul. sekarang. Kita literasi bahasa udah. Tinggal literasi teknologi. Mantap, doakan ya, mudah-mudahan. Amin. Berarti itu salah satu planning Miss Wiwi ya untuk tahun berikutnya ya. Betul. Keren sekali. Keren kan? Keren. Ayo dong masuk Al-Fauzin. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kan Miss Wiwi sudah mulai masuk ke tentang TIC. Nah, di sekolah kita ada TIC untuk mengembangkan bakat-bakat anak-anak gitu ya. Kalau kemarin yang Miss Wiwi lihat di sana, apakah sempat ada juga tuh pembahasan tentang itu? Ada. Jadi apa ya namanya, kami dapat tipsnya juga gitu ya. Nah, kemarin saya sudah sempat lihat gitu ya dari beberapa sama sih kurang lebihnya ya, misal di kita ada ekskul berbayar dan ekskul yang tidak berbayar. Ekskul tidak berbayar ini kita sebutnya TIC, Talent Interest Center. Kalau ekskul berbayar yang biasanya memang anak itu mau masuk ke ekskul apa gitu kan, dan dia harus berbayar. Sama ternyata di sana juga ada kayak gitu. Berarti sekolah kita sudah tidak berbeda dengan internasional yang lainnya yang di luar negeri ya Miss Wiwi ya? Betul. Kurang apa coba di Al-Fauzin? Bahasa Inggrisnya dapat, agamanya dapat, ya kan? Nah, berarti kalau tadi Miss Wiwi mengatakan kita sudah bisa nih mengimbangi, kira-kira masih ada nggak Miss tantangan gitu menurut Miss Wiwi yang supaya kita bisa lebih maju lagi? Oke. Tentunya setiap hal gitu ya, itu pasti ada tantangannya gitu kan. Intinya kita nggak bisa berpuas diri, dalam artian kita punya guru-guru yang cukup handal. Nggak boleh tuh kita berpuas diri dengan Miss Dede udah keren banget, Miss Ria udah keren banget gitu ya, guru-guru Al-Fauzin udah keren banget. Kita nggak bisa gitu. Kita tetap harus bisa mengupgrade diri. Nah, itu tantangannya adalah gimana supaya menyemangati teman-teman kita nih gitu ya, supaya yuk kita lebih maju yuk gitu, yuk kita konsisten menggunakan ini yuk. Nah, itu tantangan tersendiri sebenarnya. Terus kalau dari sarana prasarana juga tantangan tersendiri juga gitu. Misalnya gitu ya, di kelas kita udah punya Infocus, udah punya komputer, udah ada ya? Sudah ada. Betul.
tantangannya adalah gimana caranya guru-guru itu bisa lebih kreatif menggunakan sumber belajar, menggunakan media-media tersebut, gitu. Jadi nggak pencil and paper lagi, gitu. Tapi insya Allah sih guru Al-Fauzin sudah ya, karena kan kita udah pakai LMS gitu kan. Terus kemampuan IT guru-guru juga udah masya Allah ya, luar biasa gitu. Oke, Miss Wiwi, terima kasih banyak nih. Udah kita ngobrol-ngobrol sudah lebih dari 15 menit sepertinya. Nah, jadi di termin terakhir ini bagaimana nih closing statement dari Miss Wiwi? Pesan-pesan dari Miss Wiwi bagaimana untuk kami semua nih? Oke, saya ambil quotes dari Buya Hamka ya. Isinya gini, salah satu pengkerdilan tertajam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah, gitu ya. Nah ini artinya kita harus selalu semangat, yang kayak tadi saya bilang, jangan selalu berpuas diri. Kita udah ada di grade A, harus bisa lebih lagi, gitu ya. Kalau bisa di A+, gitu ya. Jadi sehingga apa yang selalu kita harapkan, apa yang kita tujukan bisa tercapai dengan izin Allah tentunya. Amin. Itu aja. Iya, amin. Insya Allah ya Miss Wiwi. Mudah-mudahan semuanya yang tadi sudah Miss Wiwi sampaikan, target-target yang tadi Miss Wiwi sampaikan bisa tercapai. Amin. Untuk guru-guru di sekolah kita dan juga untuk kecemerlangan sekolah kita di tahun-tahun yang akan datang. Betul. Baiklah, kalau begitu Miss Wiwi, terima kasih banyak sudah hadir di antara kita semuanya, sahabat-sahabat podcast Al-Fauzin. Jangan kemana-mana untuk sahabat-sahabat semuanya. Masih ada lagi cerita-cerita lain dari podcast Al-Fauzin. Jadi tetap dipantengin, tetap hadir di podcast kita. Dan untuk di kesempatan hari ini kita tutup saja. Terima kasih banyak Miss Wiwi. Sama-sama Miss. Ya, sampai jumpa lagi untuk yang lainnya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fauzin Podcast, we are here